Haleluya, dari ngaran suang ngaran Tuhan Yesus. Iho menak kesaksian. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya menyampaikan kesaksian. Itu kesaksian dat man pasudok nga i de kampung guong iwagu po kasuang tu gamaahilo. Kesaksian yang ingin saya sampaikan adalah kesaksian mengenai Injil yang baru bermasuk di kampung Guong. Harahot nabatis dahil di kampung Gontuong. Pada waktu itu ada yang dibaptis di kampung Gentuong. Nasampatan di Pendeta Timotius Samino nutudot ibat daw. Dan pada hari pembaptisan itu, Penatua Timotius yang pada waktu itu masih pendeta, dia tidak sempat untuk membakar azimat yang ada terhadap orang yang dibaptis itu. Sa ngira dapat ay suab ka daw may nakapiyot to dairy gimat dat ako na sempat na mga nutud ka daw. Dia memesan kepada saya untuk pergi ke tempat itu keesokan harinya untuk membakar azimat itu. Ang ako na dito dahil di Tangicong. Dan saya pergi ke sana bersama-sama dengan saudara Tony Chong. Saat ko ito pa dito nga pagkino ko ni gimat. Apabila kami sampai di sana, saya meminta azimat itu. Patakaw na daw si madam isano si madam agumong matiro haras sa Julius takaraot si matni. Pemilik kepada azimat itu memberikan kepada saya dan azimat itu dikumpulkan dalam satu bag yang kecil. Sa ngira pa masaya matutod nga aarakitan. Apabila kami ingin membakar, api tidak menyala, tidak marak. Talbo na may tulun dat pasal ko matutod. Pada waktu itu ada sekumpulan orang yang beragama Kristen yang lain lalu di sana. Ufot na yaw nuh natutudan nuh ka. Mereka bertanya, apa yang kamu bakar? Jimat matiti ako. Saya menjawab, ini adalah azimat. Oh, abarani ko na matutudot ini matidahit. Gambala dat pinatutod nga napatay mati ka. Mereka berkata, kamu sangat berani membakar azimat. Ini karena apabila gembala kami yang coba membakar, dia meninggal. Ini mati pinabaras di araw di nagkito di dat minalip di madasi dat pada sedikit mata tuan. Dan itu saja yang dia katakan, lalu dia bergegas untuk pergi dari tempat itu karena dia pun rasa takut. Pag natutulog ako nga, ay sakot naruno ko din ay iba di ba sa situlo sa baka yahaw na bagya nga binigit tigar dya Isus benar itu kerja tetapot. Apabila saya coba untuk membakar azimat itu, tidak apa-apa yang terjadi seperti yang ditakutkan oleh orang-orang yang sudah berlalu sebentar tadi, karena kami ini berada dalam gereja yang benar. Itino at pasunod ko may tapitay ngay inapit ugama na tatapot nga madasip pati kinar setan. Madasip at aralihan. Ini yang saya coba sampaikan, yaitu agama tidak benar. Mereka risau menghadapi dengan roh jahat. Itino ti pabarsan ko papayag turun tayo sanan. Ini saja yang ingin saya sampaikan.
iti po kesaksian dan kedua nga jadi papar. Kesaksian yang kedua ini terjadi di Papar. Iti na po kita nakasiliw na papar nga harahot wago ko suwang dot buama karhon gid Injil. Ada sebuah keluarga yang baru saja mendengar Injil. Kain seran at sangkalan at maginakarak kas minuha. Mereka sekeluarga telah menjadi percaya. Sangkira nagidot ay natumbayaan ka piyoyo. May nadidit tango pandita pagipakat-pakatay man waju batisan. Apabila mereka sekeluarga telah menjadi percaya, pendeta telah berkeputusan untuk membaptis mereka. Sangkira lagi nabaktis di may sambayangit kusay it mulahin. Tetapi apabila mereka sekeluarga telah dibaptis, bapak dalam keluarga itu pula tidak lagi datang menghadiri kebaktian. Aduh, apa nakoro to nabatas ka nagim lagi may sambayang kada tanakaw kiwura pa dutong. Anak dalam keluarga itu yang berumur 12 tahun pada waktu itu bertanya kepada bapaknya, "Kenapa setelah dibaptis bapak tidak pula datang ke kebaktian?" Mga witi ka. Bapak itu menjawab, "Saya akan datang juga." Arkatay tayo sawat kago nga ang tayo na dito tanak na may sambayang. Pada hari Sabat berikutnya, anak itu membawa bapaknya pergi ke gereja. Ang may na pa ako sumusunod ako yung mino ka. Bapak itu menjawab, "Kamu pergi saja dahulu, saya akan menyusul kemudian." Ini kasahay na po. Dan itu sahaja alasan yang digunakan oleh bapaknya. Tagod di tanak di. Lama-kelamaan anak ini menjadi marah. Nakukuro to itaba di may sambayang nabaktis na gimana may sambayang di ka. Anak itu bertanya, "Kenapa bapak setelah dibaptis tidak pula datang ke gereja?" May namatili daw ihumuot ay gimat di tapa daw harir pagundas di susuway ka. Dan anak itu ada mensyaki sesuatu kepada bapaknya, maka dia pun mencari sekiranya bapak itu ada azimat ataupun tiada. Kabantalay daw Juli. Dan anak itu menemui sesuatu dalam beg bapaknya. May daw soko nga ito dufit Juli dahili. Dan dia memeriksa ada 3 beg. Kung kita daw ay linipot at kain na taragang. Ada sesuatu yang dibalut dengan kain berwarna merah. Ito na matitit. Pagundas di tapa ko to. Di may sambayang ito na matitit roko ka. Dan anak itu berpikir, inilah punca bapak saya tidak lagi datang ke gereja. Sa ngira naman, di nga, na daw utay daw labindahon. May daw rin patamok. Dan anak itu mengambil azimat itu lalu dia membuangnya. Di daw rin patahako, di akon, teka pandita, tamo dia iyo patahap sendiri. Dia tidak memberi kepada pendeta atau diaken, tetapi dia sendiri yang membuang azimat itu. Sa ngira may tanakot, no suwang saitan, nga iyo po di malukot sinumbalin, subulyo malukong pay, ilihay nga, mikurho, pasabag, misibul. Dan apabila anak itu diganggu oleh roh jahat, dia umpama ayam yang menggelupur. Or katot, sunod ay diakon niya sapat, nga hino diakon David, nga hino. Dan pada waktu itu ada
Diakon Yosafat dan Diakon David. May di siya puso itanak. Kung minta dua. Mereka telah memegang anak itu dan membawa dia berdoa. Ako nui ko, tubing ko dito, ako nagkita sabi, ragon na pigyut. May parang hirid. Hirid, suwang nagaraja na isa putes, isa bako di. May parang pigit-git na turunod, di ako naduo. Anak itu bukan saja bertambah sembuh, tetapi dia berkeliaran di dalam gereja selepas itu. Ang gira na po doon, di nga, alain mo di, samukod, kapag tanaw di. Dan anak itu berkeadaan seperti itu hampir 10 hari. Ang ating ko dari di tapod tanaw. Maka pada hari ke-10 berhentilah situasi itu. Tatuong di, Pada malam tersebut, pukulan na po, nakarkarkat mati di hiragon di. pukul 6 petang maka gangguan itu datang lagi. Ang hayok no, di sunod dahil itinuhan. Dan Diakon Yosafat pada waktu itu datang ke Tinuhan untuk memanggil saya. Sanong-sanong ko indo, kajiyo. Dia bertanya kabar saya. Nakuro, ako, ngatantiyan mo ito paparot, kalagulat ko no, dot harus makit dahil so nasuwang nasitan ka. Dia bagi tahu dia ingin membawa saya ke papar sekiranya saya dalam keadaan yang sehat, karena di papar pada waktu itu ada yang sedang sakit. Saro ko pa nga, disirin ko ito pakarta di gereja. Saya menyangka kereta itu akan terus saja pergi ke gereja. May ako indo, may ako yung tong itakato, na bisa guli kita ikahapon siya. Saya bagi tahu saya akan ikut kamu pergi ke papar, tetapi kita akan ulang alik. May lahing, ulapas tangan ako ikot dahilod, papar. Kami tiba di papar pada waktu itu pada pukul 4:30 petang. Kung ikot dahilod nga, bagitaw taruang kita nakot, tamarot tulun. Pada waktu itu anak yang sering diganggu roh jahat itu sedang bersama-sama dengan 3 orang rekannya. Oh dia hilo nga, sanong-sanong hilo doon doon, kung naman sila mo ko hilo doon, ragon di may pakasukan di ako niya sapat. Diakon Yosafat memberitahu saya itu anak yang sering diganggu roh jahat itu, tetapi sekarang dia dalam keadaan yang baik. Selalunya pada pukul 6 maka dia akan diganggu. Ini belum pukul 4 tengah lagi timnya po ada hilo di milik di pendeta aku. Dan saya bagi tahu disebabkan sekarang masih 4:30, saya mau pergi berehat dahulu di bilik pendeta. Ay ko no, inom ako, pagilago pa ako, ay ako no dap. Selepas saya minum dan cuci muka maka saya pergi tidur. Do ako no nga, pasik ako araw mamasik daw. Dan saya terbangun karena ada yang mengejutkan saya. Kira ko rin, dako tungago ko nga, nakarkot na matiit, ragon kadit ni Pusirun. Mereka bagi tahu gangguan itu telah sampai kepada budak itu. Ito na ko na. Dan saya segera turun. Pagilago ako pamanaw ko sa rohaw di gereja. Saya cuci muka dan masuk ke dalam gereja. Karikat ako di matadi bilik daw paditaan masosisod menyanyi. Setelah saya tiba di gereja, pada waktu itu mereka sedang menyanyi. Punya pulunsing. Saya membunyikan loceng. Menyanyi takot iti dia lagu teman takot nyanyi.
Saya membawa mereka menyanyikan sebuah lagu It hatusam anam na padang balu. yang kidung bilangan 168, Tajuk kepada nga papoyduk di ragun. yaitu untuk mengusir roh jahat. Sangira ada pada no ko naik dahil nyanyian nam jadwa tadi. Apabila kami selesai menyanyi, maka kami berdoa. Apa alay nga ko kita kuno di ragun na magiduk. Tidak lama kemudian saya lihat roh jahat itu telah lari. Isa benida tu sa kita kun indo na kalaan. 2 langkah saja. Ay tambi ta tu na kita ko. Saya melihat lutut roh jahat itu berwarna hitam. Dating ko di tanak kami panahon di. Maka anak yang sebelum itu berkeliaran telah berhenti. Dia kon nga pong kati si taning di tanak. Dan diaken yang memegang anak itu pun telah berdiri. Pair ko na ako inot tanak ako. Saya suruh mereka dudukkan anak itu. Ikaw di siyang aduh di. Dan anak itu dan diaken itu pun duduk. O niyo ko na ulisingam natingkod din sa bayang minta dua. Saya bunyikan loceng supaya doa berhenti. Kau ikut tadi tina di tanak di. Ibu kepada anak itu pun datang. Ano to kumuli idot nakaidu yo ka. Dia bertanya, adakah roh jahat itu akan datang lagi kembali setelah roh jahat itu telah pergi? Ano mati idot o tetap lagi ako minta dua ayo. Ada ko tingkod dot minta dua. Tiap masadot asanang simbahan ko minta dua ko. Saya bagi tahu roh jahat itu tidak akan datang asalkan kamu tetap berdoa, asalkan ada masa saja kamu harus giat berdoa. Yun na di tingkod di simbahan ko asanang di tarak di. Maka kami berhenti berdoa pada waktu itu karena anak itu sudah dalam keadaan yang baik. Ini yun na di napusok di. Itu sahaja saksian ini.